sinyal dakwah, menyampaikan kebenaran, membangun peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, asqa sholati wa salami li rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in tariqan wa tariqul jannah a'in. Subhanallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyahidin. Ibu Aisyah ataupun Nasihatul Aisyah yang saya hormati, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab. Semoga Allah memanjangkan umur kita sampai kita melihat bulan Sya'ban dan sampai bisa menikmati bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Beliaulah yang sudah membawa umat manusia, khususnya orang-orang yang mau beriman, minal dhulumati ilan nur, dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam yang terang benderang. Jadi orang-orang yang mau diajak kepada Islam, merekalah yang mau diajak kepada cahaya. Sebelum mengenal Islam, mereka dalam kegelapan jahiliyah. Tidak di zaman Nabi, tidak di zaman hari ini. Walaupun hari ini orang bilang udah zaman modern, ya. Tapi kalau kita tidak mengenal Islam, maka sama saja kita tidak, atau kita berada di zaman jahiliyah. Jadi intinya yang jahiliyah atau tidak, ya, ukurannya adalah bagaimana kita mengenal Islam atau tidak. Mencari-cari pintu ya Bu. Mudah-mudahan kita semua dapat pintu hidayah. Amin. Nah, dengan ngaji insya Allah mudah-mudahan kita menjadi pintu hidayah. Karena orang mau masuk surga juga butuh pintunya, butuh jalannya. Dan jalan untuk menuju surga itu adalah ilmu. Sholat pintunya nggak dibuka, nggak bisa masuk ya. Ternyata dikunci pintunya. Rasulullah SAW bersabda, likulli syai'in thariqan, segala sesuatu itu ada jalannya. Segala sesuatu ada jalannya. Mau masuk ke sholat aja harus ada jalan, ada pintunya. Likulli syai'in thariqan wa thariqul jannah ala ilmu, dan jalan menuju ke surga adalah ilmu. Ya, maka kita lanjutkan kajian kita tentang pentingnya kita mencari ilmu. Ya, kemarin kita sudah bahas masalah Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan Isra dan Mi'raj yang kita pelajari kemarin mampu, ya, mampu menggugah diri kita sehingga kita mampu mengamalkan hasil dari Isra Mi'raj, ya.
Apa kemarin salah satu hasil dari Isra Mi'raj diperintahkannya sholat 5 waktu ya. Kita hari ini harus meningkat kualitas sholat kita dari yang tarku sholat. Apa tarku sholat? Masih ada yang meninggalkan sholat, ningkat ya, untuk semakin berkualitas, tidak pernah meninggalkan sholat. Dari yang sudah menjalankan sholat tapi belum maksimal menjalankannya, kita tingkatkan menjadi aqimis sholat, mampu mendirikan sholat. Karena ternyata orang-orang yang sudah menjalankan sholat aja kemarin masih ada orang-orang yang rugi. Wawailul lil musholin, orang yang sudah menjalankan sholat aja masih rugi. Kenapa? Fi sholatihim sahun, yang sholat itu masih lalai. Kemarin kita sudah ceritakan bagaimana sholat yang tidak lalai ya, kiat-kiatnya agar sholat yang tidak lalai. Bahkan masih diberi selebaran ya tentang bacaan sholat ibu ya. Alhamdulillah, itu sarana belajar kita. Nah, tadi untuk sholatnya tidak lalai, kita harus tahu ilmunya. Makanya ada sebuah ungkapan, al-ilmu qabla al-amali wal qauli. Ilmu itu sebelum berbuat, bahkan sebelum berkata. Ya, al-ilmu qabla al-amali wal qauli. Ya, ilmu itu sebelum kita berbuat, sebelum kita sholat, sebelum kita beribadah, kita harus tahu ilmunya. Dan bahkan sebelum kita berkata, berucap, apa yang kita ucapkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang kita ucapkan itu harus tahu ilmunya. Nah, maka Syekh Al-Zarnuji atau Syekh Burhanuddin Zarnuji ya, atau Imam Zarnuji itu menyampaikan bahwa umat Islam itu harus memilih ilmu. Kira-kira ilmu apa dulu yang harus dipilih, Bu? Ilmu agama ya. Ini faslun utawi kiku fasal bab ya. Wa fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wasabati alaihi. Bab memilih ilmu, memilih guru, ya, memilih teman dan ketabahan di dalam mencari ilmu. Nah, bab memilih ilmu. Wa yanbaghi, maka sebaiknya li thalibil ilmi, bagi pencari ilmu, ayah tarot supaya memilih min kulli ilmin, dari setiap ilmu, ahsanahu, yang paling baik, wa ma, dan ilmu yahtaju, yang ia butuhkan, ilaihi, pada ilmu tersebut, fi amri dinihi, pada urusan agamanya, fil hali, dalam suatu keadaan, summama, kemudian ilmu yahtaju, yang ia butuhkan, ilaihi, padanya, fil mali, pada waktu yang akan datang. Jadi ilmu yang kita pilih, yang kita dahulukan, itu adalah ilmu-ilmu tentang urusan agama. Kenapa ilmu dalam urusan agama itu kita butuhkan pada hari ini maupun hari yang akan datang? Ini yang harus diutamakan. Ya. Kita sudah sampaikan bahwa sejatinya ilmu di dunia ini pokoknya cuma ada dua, ya, yaitu ilmu minhajul hayat, masih ingat? Dan ilmu lupa ya, lupa ya, inilah manusia ya. Apa manusia, Bu? Manusia itu tempatnya salah dan lupa, karena dari kata nasia. Nasia itu artinya lupa. Nah, benar, kita manusia memang suka lupa ya. Nasia, memang manusia itulah tempatnya lupa. Makanya disebut manusia. Kalau nggak pernah lupa berarti bukan manusia. Nah, ilmu kemarin pokoknya cuma ada dua. Ada ilmu minhajul hayat, ilmu yang dijadikan sebagai pedoman hidup, yaitu ilmu agama, ilmu din. Dan ilmu wasailul hayat, ilmu yang nanti akan menjadi sarana hidup. Baik ilmu minhajul hayat maupun
ataupun ilmu wasailul hayat itu harus kedua-duanya digunakan untuk ibadah kepada Allah sebagai sarana untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Karena setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT tidak lain adalah untuk beribadah. Ya, seperti di Al-Quran surat 2 ayat 21, surat 51 ayat 56. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan aku tidaklah menciptakan, dan aku wa ma khalaqtul jinna juga sama ya di surat 51 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah atau menyembah kepadaku. Nah, untuk beribadah, untuk menyembah ini kita butuh ilmu. Nah, apa ilmu itu sendiri, apa yang disebut ilmu, Bu? Ilmu itu apa, Bu? Ya itu ya. Tadi bagaimana kita caranya beribadah, caranya sholat dengan benar sehingga sholatnya bisa tegak, sehingga sholatnya bisa menjadi perisai, menjadi benteng. Itu semua butuh ilmu. Gak apa itu ilmu? Selama ini gak pernah mikir kita ya, apa itu ilmu? baru kepikir ya sekarang. Apa itu ilmu? Ya, ilmu itu dari bahasa apa, Bu? Dari bahasa Arab. Sebenarnya bahasa Indonesia itu banyak banget diambil serapan dari kata bahasa Arab. Ya, bahasa Arab, tapi sebenarnya awalnya bahasa Arab di Indonesia diserap menjadi bahasa Indonesia. Ilmu ya secara bahasa itu dari kata alima. Alima ya'lamu ilman. Ya, alima ya'lamu ilman yang artinya mengetahui, mempelajari, mengetahui, memahami. Itulah ilmu. Makanya kemarin yang disebut orang yang bodoh orang yang tidak tahu, orang yang tidak mengerti. Jadi kalau kita sudah ngerti, berarti kita sudah mulai terkurangi kebodohan-kebodohannya. Tadi masalah sholat kita sudah tahu, berarti kita sudah tidak bodoh masalah sholat. Berarti kita sudah berilmu tentang sholat. Masalah kemarin masalah Isra Mi'raj yang diketahuinya cuma kisah Rasulullah, perjalanan Rasulullah, ya, ternyata maknanya luar biasa, hikmahnya luar biasa. Kita sudah tahu. Nah, itu berarti sudah hilang kebodohan kita masalah Isra Mi'raj, masalah sholat, masalah Al-Quran. Nanti kita bahas per poin, sehingga kita dicerdaskan oleh Allah SWT. Nah, ternyata ya, ilmu ini diperintahkan oleh Allah SWT semenjak turunnya wahyu yang pertama. Coba kita buka surat apa? Wahyu yang pertama, surat Al-Alaq, surat 96 ayat 1 sampai 5 sebagai wahyu yang pertama. Kita buka surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai wahyu pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, ya, dapat semua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sama turun sampai 5 ayat. Nah, di dalam 5 ayat ini di surat Al-Alaq itu ada kata-kata yang disebutkan berulang kali sampai 2 kali. Kalimat apa saja itu?
1 sampai 5 al-alaq 1 sampai 5 itu ada kalimat-kalimat yang disebutkan 2 kali. Berarti kalimat ini penting untuk kita pelajari, untuk kita ketahui, untuk kita ilmui ya. Pertama kalimat Iqra ya. Iqra itu disebutkan 2 kali di surat pertama dan di surat ketiga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan Iqra wa rabbukal akram. Nah, itu disebutkan 2 kali. Iqra napa artinya? Bacalah. Iqra kalimat perintah, disuruh membaca. Nah, makna Iqra di sini itu maknanya sangat luas. Ya. Karena membaca di sini ya, dari kata qara'a bukan hanya membaca secara tulisan. Ya, karena Iqra yang tidak diikuti kata benda atau perintah tadi tidak disebutkan suruh membaca apa. Ya, di situ kan Iqra ya diperintahkan membaca, tapi tidak disebutkan objek yang harus dibaca apa. Kecuali contohnya hadis Iqra'ul Qur'an. Nah, itu jelas kita disuruh membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Itu hadis Nabi. Bacalah olehmu Al-Qur'an. Itu jelas. Tapi di surat ini Iqra tadi tidak disebutkan objek yang harus dibaca. Maka makna Iqra di sini sangat luas. Membaca apa saja yang ada di dalam diri kita, di sekitar kita, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Itu makna Iqra di situ. Biasanya di dalam Al-Quran itu ada perintah baca, itu ada 2 kalimat. Ada Iqra, kemudian ada utlu. Ya, di surat yang lain ada utlu. Utlu uhiya ilaika minal kitab. Utlu juga artinya membaca. Kalau utlu dari kata tala menjadi tilawah, membaca. Itu membaca tulisan, membaca yang tertulis. Kalau Iqra membaca baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dan di kalimat ini Iqra surat Al-Alaq tadi membaca yang tidak tertulis. Karena Nabi Muhammad secara pribadi adalah ummi, tidak bisa baca tulis. Nah, kalimat membaca saja ini sudah menunjukkan bahwa orang Islam itu harus berilmu. Karena membaca di sini adalah perintah yang suruh mempelajari, mengkaji, meneliti, menelaah ya, suatu permasalahan. Itu makna Iqra di sini. Makanya disebutkan cara mengkaji, cara meneliti. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita disuruh membaca, mengkaji, meneliti, menelaah suatu permasalahan disesuaikan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan Rob ya, di situ kalimat Rob juga disebutkan 2 kali. Rabbika ya. Rob Iqra ya, dengan cara Rob disebutkan 2 kali, berarti Iqra itu sangat penting. Kemudian kedudukan Rob sebagai Tuhan yang menciptakan manusia, yang menjadi sarana kita menelaah, mengkaji. Kemudian tentang insan. Insan juga disebutkan 2 kali. Khalaqal insan dan alamal insan. Insan itu manusia. Manusia disebutkan 2 kali. Ada Rob, ya, ada pertama Iqra, ada Rob, kemudian ada insan, dan ada alama. Itu juga disebutkan 2 kali. Alladzi allama bil qalam dan allamal insana ma lam ya'lam. Alama, kita disuruh mengetahui, kita disuruh belajar. Nah, ini di surat pertama kita sudah disuruh belajar, disuruh pandai, disuruh tidak bodoh.
disuruh mempelajari, disuruh berilmu. Ya. Sehingga menurut Imam Ghazali, yang namanya ilmu itu kita harus mempelajari, sehingga kita akan mengetahui. Setelah mengetahui, memahami. Nah itu, jadi ilmu bukan hanya tahu, tapi pelajari. Nah setelah pelajari kita tahu, kemudian kita paham, dan juga diamalkan sampai istiqomah, sampai mendakwahkan. Itu menurut Al-Ghazali. Karena nanti ketika kita ilmu, orang yang berilmu nanti ada yang bertanya, ternyata kalau ilmu itu cuma diketahui, ya, nggak paham, nggak dipahami, itu belum dikatakan berilmu. Kalau berilmu, paham, tapi belum mampu mengamalkan, itu juga belum sempurna ilmunya. Sehingga menurut Al-Ghazali, dari mulai proses mempelajari, mengetahui, memahami, mengamalkan, ya, sampai istiqomah, sampai mendakwahkan, itulah yang disebut ilmu. Maka menurut kitab Al-Lu'lu' wal Marjan ada disebutkan al-ilmu qoblal amali wal qauli. Jadi yang disebut ilmu itu sebelum kita berbuat dan sebelum kita berkata. Gimana? Jadi apapun yang akan kita lakukan, kita harus tahu ilmunya. Baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Lebih-lebih urusan akhirat. Inilah pentingnya kita ngaji. Ya, perkara yang diwajibkan di dalam Islam, kita harus tahu ilmunya. Maka Rasulullah mewajibkan kita mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib, fardhatun 'ala kulli muslim. Untuk setiap muslim. Cari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, bagaimana kita dapat ilmu? Ilmu harus ilmu yang paling rosih, yang paling benar adalah ilmu yang bersumber dari Allah. Al-ilmu huwa kitabullah. Ilmu bersumber dari kitab Allah. Ilmu adalah kitab Allah. Maka di surat 2 ayat 147 yang mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Nah, nanti sumber ilmu yang benar itu yang berasal dari Al-Quran atau yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, ya. Bingung apa? Ditulis, Bu. Tahun ya, kita tulis dulu masalah ilmu. Ini kita baru mengenal ilmu. Nah, ilmu, mengenal ilmu secara bahasa. Mempelajari.
ilmu. Jadi pentingnya kita mengenal ilmu. Karena ilmu itu sebelum amal dan perkataan. Karena ilmu qablal amal wal qauli. Apapun yang akan kita bicarakan itu harus tahu ilmunya. Apalagi ilmu diamalkan, harus tahu ilmu. Al-ilmu huwa kitabullah. Ilmu itu bersumber dari kitab Allah. Ilmu itu adalah kitab Allah. Dan dalam kitab Allah pun itu belum memenuhi seluruh ilmunya Allah. Karena ilmunya Allah itu tidak bisa ditulis saking banyaknya, ya. Tidak cukup manusia kalau mau menulis ilmunya Allah, tidak cukup. Ilmu Allah sangat luas. Ilmu itu kitab Allah karena kebenaran, seluruh kebenaran itu dari Allah SWT. Surah 2 ayat 147. Ilmu itu menghidupkan Islam dan tiangnya iman. Al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Sangat luas. Surat 18 ayat 109. 3127. Coba kita buka. Ya, bagaimana ketika ilmu tadi itu sangat luas ilmunya Allah. Sekiranya lautan menjadi tinta, ya, untuk menulis ilmu Allah tidak akan cukup. Bahkan ditambah setelah keringnya tidak akan cukup. Di surat 3127, jika lautan menjadi tinta, ranting-ranting menjadi pena untuk menulis ilmu Allah, ditambah lagi 7 lautan setelah keringnya, tidak akan cukup untuk menulis ilmunya Allah, kalimat-kalimat Allah. Coba dibuka surat 18 ayat 109. 18 ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'ta bimislihi madadan. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Nah, kalimat-kalimat Tuhan itu nanti ditafsirkan sebagai ilmunya Allah, ilmu dan hikmah Allah. Seperti surat 31 ayat 27. Surat 31 ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atul buhri ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Nah, kalimat-kalimat Allah itu di keterangannya ilmunya dan hikmahnya. Artinya semuanya itu tidak cukup untuk menuliskan kalimat Allah. Itu ilmunya Allah dan hikmah Allah SWT. Tidak cukup. Saking luasnya ilmu Allah, hikmah Allah. Maka kita belajar itu masih sangat bodoh sebenarnya, masih sangat kurang, ya. Kalau kita melihat lautan, ya, kalau melihat cuma di permukaan, kelihatannya cuma air doang.
hamparan air luas biru kan gitu ya. Itu kalau masih di permukaan. Jadi orang kalau belum masuk mencari ilmu yang sesungguhnya kadang cuma menerka-menerka. Oh dia seperti ini, seperti ini. Padahal kalau kita sudah masuk ke dalam lautan, wah, ternyata di lautan itu masih sangat banyak yang kita belum tahu. Ada terumbu karang, ada rumput laut, ada binatang laut, ya, tanaman laut, semua ada di dalam lautan. Masuk lebih dalam lagi kita bisa dapat mutiara, bisa dapat apa barang-barang berharga di dalam ini. Kita semakin menyelami jalanan lautan, ternyata semakin indah dan semakin banyak yang kita tidak tahu. Inilah ikatnya ilmu, ya. Ilmu itu sangat luas sehingga kita tidak ada cukupnya untuk belajar. Jangan pernah merasa cukup dalam ilmu, ya. Jadi kadang kebodohan kita, ya, kebodohan kita itu diawali dari kita merasa cukup dengan ilmu. Padahal kita masih banyak banget yang kurang tahu tentang ilmu. Ketika Rasulullah datang ke sebuah pantai saja, ya, ketika Rasulullah melihat pantai, kemudian Rasulullah menjemur tangan dari yang ke air laut. Bagaimana kata Rasulullah? Sesungguhnya ilmu itu seperti ini, seperti air yang mengalir dari jarinya Nabi Muhammad. Itu ilmu Allah yang diberikan kepada Rasulullah. Sementara ilmu Allah seperti lautan ini. Rasulullah itu mengaku bahwa ilmunya masih sangat sedikit, seperti hanya tetesan air laut. Sementara ilmunya Allah itu seperti lautan. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, sekiranya seluruh lautan itu dijadikan tinta, batang-batang pohon dijadikan pena untuk menulis ilmu Allah, itu tidak akan cukup. Bahkan ditambah 7 lautan lagi setelah keringnya juga tidak akan cukup. Itulah ilmunya Allah. Ilmunya Allah yang tadi meliputi minhajul hayat dan warna ilmu hayat. Maka kita kewajiban mencari ilmu itu sampai akhir hayat. Ilmu minal mahdi ila mahdi. Mencari ilmu, carilah ilmu dari buyan, dari ayunan sampai yang langkat. Katanya sampai kematian. Maka insya Allah dan menjadi tiangnya iman. Jadi ilmu menghidupkan Islam, karena kalau kita tahu banyak tentang ajaran Islam, pasti kita akan menjalankan Islam dengan baik. Kalimatul iman, tiangnya iman. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa ilmu itu menjadi landasan iman. Nah, sehingga nanti sampai tadi ilmu ini sampai mengantarkan kita ke surga. Ilmu yang benar sampai mengantarkan kita ke surga. Itu disayid toikon wakil terjana ala ilmu. Semua ada ilmunya. Jalan menuju ilmu adalah jalan menuju surga adalah ilmu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini masih umum berbicara tentang ilmu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang ilmu yang ada di dunia ini tadi dibagi dua, dan ada ilmu-ilmu pokok, ya, yaitu yang nanti ada ilmu-ilmu yang menjadi prinsip, dan ada ilmu-ilmu yang menjadi cabang-cabang. Yang diwajibkan adalah ilmu-ilmu yang menjadi prinsip.
Maka ada ilmu yang bersumber dari Al-Quran, ya disebut ayat-ayat muhkamat. Kemudian ada sunnah qaimah, ilmu yang berasal dari hadis. Dan juga ada ilmu faraid atau faraid adillah, yaitu cabang-cabang dari Al-Quran dan hadis. Maksudnya sampai ke ilmu faraid. Itulah pembagian ilmu di dunia. Berarti yang tadi menjadi minhajul hayat, ilmu sunnah itu adalah ilmu ayat muhkamat Al-Quran, ilmu Al-Quran. Kemudian sunnah qaimah yang berasal dari hadis, dan ilmu-ilmu tentang cabang-cabang ilmu dunia, ilmu faraid. Ini yang nanti menjadi suatu hal yang menjadi penting di kita, ya, sehingga nanti ilmu itu memberikan manfaat kepada kita karena kita pentingkan, ya. Mencari ilmu tadi yang berupa kewajiban yang muhkamat, yang wajib, ya, yang menjadi minhajul hayat, itu harus kita ketahui, harus kita dahulukan di atas ilmu-ilmu yang lain. Nah, cuma kadang kita masih tidak mementingkan, ya, tidak mementingkan, sehingga alhamdulillah hari ini banyak sekolah-sekolah yang sudah menyeimbangkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat, ya. Atau bahkan sebagian lembaga pendidikan sudah memberikan porsi yang lebih terhadap ilmu-ilmu akhirat, ilmu-ilmu agama. Alhamdulillah, ya, sehingga mudah-mudahan generasi kita yang akan datang itu tidak menjadi orang-orang yang bodoh dengan agama, ya. Karena nanti ciri-ciri orang yang beruntung itu adalah orang yang dipandaikan dalam urusan agama, bukan pandai dalam urusan dunia dulu, tapi pertama dipandaikan dalam urusan agama. Nah, maka orang yang mencari ilmu, ya, orang yang mencari ilmu untuk kebaikan, untuk kebenaran baik dirinya maupun orang lain, itu akan mendapatkan keutamaan, ya, pahala, kemudian manfaat yang sangat luar biasa, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Itu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Keutamaan orang yang menuntut ilmu, terutama ilmu akhirat, ya. Ketika ilmu dunia nanti benar niatnya dijadikan sebagai tujuan ibadah, insya Allah juga termasuk mencari ilmu dunia itu bagian daripada ibadah. Maka orang yang menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, ya, di surat 58 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah tinggikan orang yang beriman dan berilmu. Ya, ini fadilah atau keutamaan menuntut ilmu. Setelah kita dapat ilmu yang benar dari al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, maka kita mencari ilmu yang benar yang dari Allah, ya, sumbernya dari kitab Allah. Tadi ada yang dari kitab Allah, ada yang dari sunnah qaimah, dari hadis. Jadi sumber ilmu, ya, kalau kita mau tulis,
semua ilmu ini untuk sarana yang kita sampaikan tadi, bahwa seluruh ilmu yang kita miliki semuanya harus untuk beribadah. Jadi nanti kalau kita dikaruniai menjadi orang yang pandai di salah satu bidang, baik itu Al-Quran maupun hadis maupun ilmu dunia, ilmu faraid, tapi tidak difungsikan, digunakan untuk beribadah, maka kita termasuk orang-orang yang tersesat dengan ilmunya. Ada orang-orang yang tersesat dengan ilmunya, dia menjadi orang yang berilmu malah tersesat jalannya karena banyak ilmunya. Itu ada. Dan itu sudah repot kalau sudah kayak gitu. Karena kalau orang sudah tersesat dengan ilmunya, itu tidak ada yang mampu memberi hidayah lagi. Itu bahayanya. Makanya semua ya ilmu yang kita cari harus kemarin diniatkan untuk mencari ridho Allah. Makanya di kitab Ta'lim Muta'alim karya Imam Syafi'i kemarin disebutkan harus tujuan pertama mencari ilmu adalah mencari ridho Allah SWT. Kemudian mencari keselamatan di akhirat, menghilangkan kebodohan, menghidupkan Islam, bersyukur atas nikmatnya akal dan sehatnya badan. Jika ini yang kita lakukan, insya Allah ilmu yang kita pelajari bukan ilmu yang menjadi jalan kesesatan. Ciri-cirinya orang yang menjadikan ilmunya sebagai Tuhan atau sebagai jalan tersesat, itu kita sudah merasa pintar, sombong dengan ilmunya. Semakin berilmu bukan semakin tawadhu, tapi justru semakin sombong. Itu ciri-ciri yang orang-orang tersesat dengan ilmunya. Maka insya Allah, kalau kita benar mencari ilmunya, kemudian niatnya benar, caranya juga benar, yang dipelajari juga benar, ya, ilmu Al-Quran sebagai utama, hadis dengan qa'imah, ya, kemudian ilmu faraid, ya, semua bentuk-bentuk cabang ilmu, ilmu politik, sosial, budaya, ya, ilmu waris, ya, semua ilmu. Matematika, biologi, IPA, IPS kalau di sekolah itu semua bidang ilmu itu juga harus diniatkan untuk beribadah. Insya Allah kalau kita benar-benar seperti itu niatnya, Allah akan jamin akan tinggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Yang kedua, orang yang berilmu, ya, itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Jelas, ya, itu di surat 39 ayat ke-9. Yang artinya, katakanlah adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Ternyata kalau kita menjadi orang yang mengerti, orang yang paham dengan Islam, ya harus berbeda. Harus berbeda. Nanti ada furqan, ada bedanya orang yang ngaji dan orang yang tidak ngaji. Kalau ngajinya berhasil, kita dapat ilmu yang benar, itu pasti berbeda dengan orang yang tidak ngaji. Orang yang tidak ngaji dia nggak ngerti agama, nggak ngerti halal haram. Orang yang udah ngaji dia harus ngerti ini halal, ini haram, ini kewajiban,
boleh, ini nggak boleh, ini dosa, ini pahala, itu harus tahu, ya. Jangan sama-sama udah ngaji belum ngerti dosa. Nah ini berarti belum masuk ilmunya. Orang yang mencari ilmu, ya, itu dinaungi oleh malaikat. Malaikat selalu menaungi orang yang mencari ilmu. Karena itu, karena setuju dengan apa yang dicarinya. Ya, itu hadis. Kemudian orang yang berilmu telah mengambil bagian yang cukup banyak dari warisan Nabi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta benda, tapi mewariskan Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, berarti kita mengambil warisan. Warisannya sangat banyak dari Nabi Muhammad. Fadilah atau keutamaan orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu berarti akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Itu tadi hadis tadi, ya. Bikulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-ilm. Kemudian hadis dari Abu Hurairah, ya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah orang yang meniti jalan untuk menuntut ilmu kecuali Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Sedangkan orang yang memperlambat dalam mengamalkannya, maka tidak akan cepat mendapatkan keberuntungannya. Nah, ini berarti kita sudah mengambil atau meniti jalan untuk mencari ilmu, ya, mudah-mudahan kita sudah dimudahkan jalannya menuju surga, dan kita cepat mengamalkan apa yang dipelajari, apa yang didapatkan, kita amalkan, sehingga kita termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan. Kemudian hadis dari Abu Darda, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memperjalankannya di antara jalan-jalan yang ada di surga. Sedangkan malaikat akan meletakkan sayapnya, memberikan doa lantaran senang dengan para penuntut ilmu. Seluruh penghuni langit serta bumi dan ikan-ikan di dasar laut akan memintakan ampunan kepada orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Karena kelebihan dan keutamaan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan pada malam purnama atas bintang-bintang di sekitarnya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, melainkan mewariskan ilmu pengetahuan. Barang siapa mengambilnya berarti telah mengambil bagian yang banyak. Hadis sahih dari Abu Darda. Nah ini jadi alhamdulillah kita sudah merutinkan setiap hari Jumat kita menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu sudah, mudah-mudahan dari Allah ridho, Allah malaikat mendatangkan saya untuk kita, tinggal bagaimana kita mengamalkan apa yang sudah didapatkan. Ya, dari seluruh materi-materi yang disampaikan, mudah-mudahan menjadi hikmah, kita diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah SWT, dan diberikan taufik, kekuatan untuk mengamalkan. Ya, karena tadi ada orang-orang yang dibenci oleh Allah karena setelah kita tahu, ya, kita tidak mengamalkan. Silakan, ada yang mau ditanyakan dari apa yang disampaikan? Mau ditulis keutamaan menuntut ilmu, ya. Ini udah ditulis Bu, ya, terus ya, keutamaan menuntut ilmu.
ditinggikan derajatnya oleh Allah. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Beriman dan berilmu. Kalau berilmu doang tidak beriman, ya berarti bisa celaka tadi, ilmunya bisa menyesatkan. Beriman tapi tidak berilmu. Padahal iman itu landasannya ilmu. Berarti imannya belum hakok, imannya belum sempurna. Iman harus dengan landasan ilmu. Karena nanti iman itu ya kalau kita udah ngaji, setelah istiqomah ngajinya, kalau nanti sampai bab iman itu ternyata ada tahapannya, ada tingkatannya, ada kapasitasnya. Tahapan iman kita orang beriman pertama baru yakin imannya. Nanti baru yakin itu belum cukup untuk beramal. Kalau beramal belum cukup, harus ditingkatkan menjadi ilmu yakin, ilmu yang menjadi iman. Kemudian harus ditingkatkan lagi ainal yakin, harus ditingkatkan lagi menjadi akal yakin sampai akal yakin. Itu iman, ada tahapannya, ada kapasitasnya iman. Kapasitasnya iman baru fitrah. Ada iman yang menjadi asasul amal. Ada iman yang menjadi bunyanul Islam. Ada iman yang menjadi natijatul Islam. Iman itu banyak nanti kita akan kali. Ada tahapan, ada tingkatan, ada kapasitasnya. Kan yang sama kan terus. Ini baru materinya baru bagaimana kita menguatkan untuk terus belajar. Tidak ada istilah terlambat untuk belajar, ya. Walaupun sudah lansia. Jangan minder Bu ya. Yang penting kita masih ada kesempatan untuk diberikan kehidupan oleh Allah Taala, diberikan akal yang sehat. Berarti kita masih wajib mencari ilmu. Silakan ada yang mau ditanyakan. Yang mau ditanyakan ini masih umum materinya, bagaimana kita harus semangat mencari ilmu, terutama ilmu din, ilmu agama. Berarti ilmu yang menjadi minhajul hayat, pedoman hidup. Juga semangat ilmu yang nanti dijadikan sarana hidup, karena baik minhajul hayat maupun wasailul hayat itu untuk sarana ibadah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jelas Ibu? Paham apa boten? Boten. Nah. Kalau nanti kita akan lanjutkan, kalau kita mau mencari ilmu agama, nanti ada kewajiban di dalam menuntut ilmu itu sendiri. Belum sampai ke mengamalkan ilmunya. Di dalam mencari ilmu tadi juga ada kewajiban yang harus dipahami oleh kita semua. Ya. Nah, ilmu yang benar ya nanti insyaallah tadi akan sampai menjadikan jalan kita mudah tersurga. Itu ya, keutamaan menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Nah, nanti bedanya di mana orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Di akal. Bedanya di amal, di perbuatan. Karena ilmu kan masih berupa pemahaman. Pemahaman itu nanti harus terlaksana, harus terwujud di dalam amal perbuatan. Sepertinya iman. Ya, iman kan ada unsur batiniahnya, ada unsur lahiriahnya iman. Unsur batiniahnya itu adalah tasdiqun bil qalbi. Bagaimana dia yakin dalam hatinya, itu belum nampak imannya. Tapi iman itu akan nampak nanti dalam ucapan.
Ucapan orang yang beriman ya harus menunjukkan kalau dia beriman. Maka iman harus dibuktikan dengan lisan. Iqrarun bil lisan. Bukan cukup dengan hati dan lisan saja, tapi nanti harus dibuktikan dengan perbuatan. Ya. Wa amalu bil arkan, mengamalkan dengan perbuatan. Maka tadi ilmu juga seperti itu. Nanti bukti kita mendalam ilmunya, berarti perbuatan kita sesuai dengan apa yang ada di dalam ilmunya. Makanya harus beda orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji. Orang yang ngaji harus tahu sesuatu yang dilarang. Orang yang belum ngaji ya, orang yang belum ngaji ya belum tahu kalau itu dosa. Maka harus ngaji biar selamat, biar kita menjalankan sesuatu yang benar, maka kita harus ngaji. Maka di situ diwajibkan kita mencari ilmu. Dan orang yang nanti sudah berilmu itu beda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu telah mengambil bagian yang cukup banyak dari warisan Nabi. Nabi Muhammad tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta. Nabi Muhammad tadi mewariskan ilmu, mewariskan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita mengambil ilmu, berarti kita mengambil warisan yang banyak dari kanjeng Nabi. Orang yang berjalan menuju ilmu akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti jelas Ibu. Alhamdulillah. Kalau belum jelas, ya namanya juga kita masih belajar. Ya, kata tadi kan yang namanya ilmu itu mempelajari, mengetahui, memahami. Nah, itu proses. Pelajari dulu, belajar terus ngaji, terus nanti insya Allah lama-lama kita tahu. Oh ternyata ilmu itu seperti itu. Bukan cuma ngerti baru ngerti dikatakan berilmu, ternyata tidak. Tapi harus tahu, harus memahami. Nanti setelah memahami ada proses yang namanya mengamalkan. Ilmunya menjadi amal. Setelah kita mengamalkan, kita ngajak orang lain untuk benar agar orang lain ini ikut selamat. Namanya mendakwahkan ilmunya. Itu proses. Nah, kalau semua orang Islam menjalankan ini, berarti Islam itu kuat. Islam insya Allah kuat. Dan tadi al-ilmu ayatul Islam wa mimadul iman. Ya, ilmu itu hidupnya Islam, menghidupkan Islam dan sebagai tiangnya iman. Ya, karena hari ini banyak orang Islam yang masih awam, masih belum ngerti, maka Islam hari ini ya tidak kuat. Ya kan? Misalnya kalau tadi orang yang berilmu tadi mempelajari, mengetahui, memahami, ya, kemudian mengamalkan, ya, istiqomah, kemudian mendakwakan. Ya, kalau itu kita jalankan, insya Allah kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari yang lain. Allahumma amin. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Banyak kekurangan, mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya yang sedang belajar. Kita sama-sama sedang belajar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.